Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena kita tahu hari ini adalah hari di mana kita boleh ada di rumah Tuhan. Saya mengundang kita berdiri bersama, kita memulai ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini kami rindu untuk membawa pujian kami, syukur kami kepada-Mu, dan kami mau menyembah di tempat di mana kami boleh menyembah Engkau, di rumah, di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Layakan kami agar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah bukan karena
Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Ku persembahkan hanya bagimu. Namun Engkau menciptakan kami manusia berbeda dengan cara Engkau menciptakan kita yang lain. Kami hidup oleh karena hembusan nafas-Mu. Engkau yang menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Engkau yang memberikan kami kemuliaan, menghargai kami, dan bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau pun mengangkat kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami ini adalah hidup yang menyatakan Engkau, hidup yang mempermuliakan, hidup yang menyembah dan mengagumi Engkau, sehingga sepanjang hidup kami Engkau yang mulia nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan. Dan pagi hari dengan penuh hormat kami masuk dalam ibadah kami. Dan kami rindu sepanjang ibadah kami adalah persembahan yang berkenan. Amin, amin Tuhan, amin, amin, amin. Berhadirat di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami. Biarlah kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Amin.
Beranjak namun kasih setiamu tak berbiasa. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Oh, kasih setiamu, katakan amin. Kasih setiamu tak berhenti. Amin. Dia dahsyat dan luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang kami inginkan dalam hidup kami adalah kami perlu Engkau untuk berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan. Tuntun hidup kami.
langkahku Roh Kudus, karena aku tak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian, hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kepastian kepada setiap kami, sanggup menunjukkan jalan yang terbaik, yang terindah sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan. Kami telah mempersembahkan pujian sembah kami, kiranya Tuhan berkenan atas pujian sembah kami. Dan kini saatnya jauh lebih indah kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya firman-Mu ini akan menjadi firman yang hidup dalam diri kami, membuat kami semakin teguh, membuat kami diingatkan kembali betapa berharganya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka pintu hati kami, Roh Kudus berbicara pada setiap kami agar kami siap menerima firman Tuhan, dan firman ini akan kami tanamkan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Dalam rangka menyambut kemerdekaan, semua worship leader dan singer, pemain musik pada pakai baju merah, kecuali hamba Tuhan yang pakai baju biru. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena saya pro Belanda. Jadi saya harus disobek nih ya. Nanti beres firman Tuhan ketika amin udah ada yang sobek baju saya. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau setiap bulan Agustus kita selalu memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dan juga entah kenapa Tuhan itu baik banget sama Indonesia. Bapak Ibu, setiap bulan Agustus juga sering banget Indonesia ini menang kejuaraan ya. Pernah waktu kapan itu dapat medali emas, dan juga tahun ini juga dapat medali emas dari ganda putri kita. Sebuah prestasi yang membanggakan Indonesia. Tapi di balik kebanggaan yang Tuhan berikan kepada negeri kita Indonesia juga ada yang menyedihkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika ganda putri kita, siapa namanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Grace Deborah. Bukannya Gracia Poli, padahal dia main badminton. Terus pasangannya adalah Rahayu, ya, Aprilia Rahayu. Mereka menang, tapi yang menyedihkan adalah banyak politikus yang mendompleng kemenangan mereka. Bapak Ibu tahu beritanya? Ketika ganda putri ini menang, tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal, nggak tahu dari mana asalnya, mengucapkan selamat, dan mengucapkan selamatnya pakai foto dia. Selamat kepada kemenangan ganda putri Indonesia, pakai fotonya, dan fotonya jauh lebih besar daripada foto kedua orang yang dapat medali emas. Padahal kita nggak tahu waktu dia pergi, Gracia sama Aprilia pergi, apakah orang ini mengucapkan selamat berjuang, kamu pasti sukses, kamu pasti menang, kita nggak tahu. Tapi waktu menang emas dapat, langsung selamat kepada menangnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena bentar lagi mau pemilu, Pak. Bapak Ibu pernah ngalamin ya pemilu ya? Kita nggak tahu itu siapa namanya. Yang jelas fotonya sering dilihat biasanya di baliho. Dan sekarang udah banyak baliho. Dan itu menyedihkan, kenapa bangsa kita kelakuannya kayak gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa manusia ini bisa mengalami kebahagiaan, sukacita, dan juga mengalami kesedihan atau duka cita. Yang jarang kita tahu, yang jarang kita sadari adalah ternyata bukan cuma kita juga yang bisa berduka, bukan cuma kita yang bisa bersedih, tapi Allah juga. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah,
yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya bacakan satu kali lagi, Efesus 4 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu, apa di situ dikatakan? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tema kita hari ini adalah mendukakan Roh Kudus. Kalau 2 minggu lalu saya menyampaikan tentang menyukakan Tuhan, bagaimana kita menyukakan hati Tuhan, tapi sekarang kita mau belajar bagaimana kita juga bisa mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus Allah, Alkitab bilang. Kadang kita pernah merasakan sedih, merasa berduka, dan pasti semua orang yang berduka pasti tidak ada seorang pun yang mengharapkan itu terjadi, betul tidak? Karena duka cita sesuatu yang kalau boleh milih kita hindari dan tidak kita alami. Tapi banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita bersedih, berduka. Dan ternyata Allah juga bisa berduka, Bapak Ibu. Allah juga bisa merasakan kesedihan. Kalau dalam bahasa aslinya di Efesus tadi, duka cita digunakan kata lupeo yang artinya adalah berduka cita, melukai perasaan, mendukakan, atau juga sedih. Biasanya anak-anak muda kalau lagi sedih, lagi galau, perasaannya terluka, bikin statusnya hitam doang. Atau sekarang pakai lagu-lagu yang bikin kode-kode. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin merasakan terluka hatinya, pernah gak sih sampai di titik Bapak Ibu tuh saking sedihnya sampai capek nangis gitu, sampai gak bisa nangis lagi? Mungkin ada yang pernah ngalamin, dan itu pasti pengalaman yang pahit sekali. Dan ternyata Bapak Ibu, bukan cuma kita yang bisa bersedih, tapi Tuhan juga. Kita selalu mengagungkan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, maha mulia, sangat berkuasa, penuh dengan kasih. Tapi tanpa kita sadari, ternyata Tuhan kita juga Tuhan yang punya perasaan sama seperti kita. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk samakan persepsi kita dulu. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. Karena kita akan cukup berfokus pada pribadi Roh Kudus. Kemudian kita akan bahas ini lebih dalam. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama buka 1 Korintus 6 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus adalah pribadi yang dikirimkan oleh Yesus ketika Yesus naik ke surga, dan dia berjanji akan menemani kita, akan terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tapi yang menyertai kita bukan pribadi Yesus, tapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dimiliki oleh semua orang percaya. Setiap orang yang menerima Yesus, mereka punya Roh Kudus. Dan kalau memang iya Bapak Ibu Saudara-saudari menerima Yesus sebagai juru selamat, berarti itu tandanya ayat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu di dalam hidup kita ada siapa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini Bapak Ibu adalah pribadi yang juga dapat mengalami duka cita, mengalami kesedihan, sebagaimana halnya Yesus saat melayani di dunia. Ketika Yesus menangisi, meratapi kota-kota yang Yerusalem yang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan hati Yesus. Kemudian ketika Yesus menegur orang-orang karena kedegilan hatinya, Yesus merasakan sedih. Dan juga karena Roh Kudus adalah Allah seperti Yesus, maka Roh Kudus juga bisa mengalami kesedihan dan duka cita sama seperti Yesus. Dan menjadi penting bagi kita karena kita harus mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ada banyak teolog, ada banyak doktrin yang mengajarkan bahwa ketika kita sudah menerima Yesus, kita harus menanti waktu untuk dibaptis dengan air dan juga dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang menerima Yesus pada saat yang sama, kita juga sudah menerima Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 39 berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kemudian di Yohanes 20 ayat 22,
Di situ dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, setiap orang yang percaya pada Yesus, maka otomatis Tuhan akan mengirimkan kepada mereka Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan sekarang, Bapak Ibu saudari, yakin gak dalam dirinya ada Roh Kudus? Amin. Mulai mikir nih, Roh Kudus yang kayak gimana nih? Karena didoain pendeta belum pernah sampai terlempar, karena belum bisa berbahasa roh, karena sejak ikut Tuhan ya masih gini-gini aja. Gimana nih terima Roh Kudusnya? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita yakini, mari kita imani. Bapak Ibu silakan bergumul sama Tuhan, minta Tuhan untuk tunjukkan seperti apa Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak Ibu. Tapi mari kita imani bahwa ketika kita percaya Yesus, kita juga telah diberikan, dihembuskan oleh Yesus Roh Kudus. Amin. Dalam Efesus 4 ayat 30 yang tadi udah kita baca, Roh Kudus bukan hanya penting untuk memimpin hidup kita tetap dalam jalan kebenaran, tapi juga Roh Kudus menjadi penting karena Roh Kudus ini yang akan memateraikan janji kita dengan Yesus. Bapak Ibu pernah punya surat perjanjian di atas materai? Bukankah kuasanya jauh lebih besar ketika ditandatangani di atas materai dengan tidak di atas materai? Nah, menjadi penting bagi kita untuk meyakini, untuk percaya bahwa kita punya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang memateraikan janji Yesus kepada kita, dan juga memateraikan iman kita kepada Yesus. Jadi perjanjian antara Allah dengan manusia, Yesus dengan kita umatnya adalah oleh Roh Kudus. Yesus pernah bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya Yesus yang menuntun kita kepada Bapa melalui jalan Yesus adalah Roh Kudus. Jadi bahaya banget kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus tapi nggak punya Roh Kudus. Janji kita dimateraikan oleh Roh Kudus. So kemudian kalau kita berbicara seperti itu, bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam kita? Mari sama-sama kita buka. Ayatnya cukup panjang, tapi saya rindu kita semua baca ayat ini, karena kalau di rumah belum tentu baca ya. Roma 8 ayat 5 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 17. Saya ingat 1-2 tahun lalu saya yang usul ke gereja, Pak, Bapak Gembala, Bapak Pembela Sidang, bagaimana kalau ibadah ini dipercepat khotbahnya 30 sampai 45 menit. Ternyata ketika benar khotbahnya 30 menit, saya yang kesulitan bikin khotbah 30 menit, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena takutnya pesannya gak nyampe semua ya. Roma 8 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, perhatikan baik, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa? Anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana kita membuat Roh Kudus berduka adalah dengan mengabaikan kehadirannya, mengabaikan suaranya, dan mengabaikan pimpinannya. Alkitab dengan jelas mengatakan pada kita, percayalah bahwa kita orang percaya punya Roh Kudus dalam diri kita. Tapi berapa banyak orang percaya yang mengabaikan suara Roh Kudus? Berapa banyak orang percaya yang mengabaikan perintahnya, yang mengabaikan pimpinan Roh Kudus, dan bahkan mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Kadang kan dalam hati kita ada seolah-olah nih Bapak Ibu, kalau nonton film kartun ya, seolah-olah ada dua pribadi yang ngomong gitu. Yang satu gelap, yang satu terang, bener gak? Yang gelap bilang begini, yang terang bilang begini. Dan pilihannya ada pada kita untuk melakukan yang mana. Dan seringnya kita melakukan yang gelap, karena biasanya gelap itu menyenangkan, memberikan hasil yang lebih banyak, mendapatkan hasil dengan cara yang lebih cepat. Tapi Roh Kudus yang dalam hati kita, dalam diri kita, pasti selalu mengingatkan segala yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam banyak hal ketika kita berpikir, dalam hati kita berbicara, Roh Kudus ada di sana untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pemikiran yang tepat, untuk menjalankan sesuatu yang tepat. Dan kalau kita mau uji, yang mana sih omongan Roh Kudus yang benar, yaitu yang pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita bisa membuat Roh Kudus berduka ketika kita mengabaikan kehadiran. Bukankah menyedihkan kita berada di sebuah ruangan yang sama dengan orang yang kita kenal, tapi orang yang kita kenal pura-pura gak kenal sama kita? Sedih ya? Misalnya kita datang ke satu tempat, kita tahu itu siapa, kita mau nyapa, tapi ternyata orang itu lihat kita dan pura-pura gak lihat. Sedih ya? Dan itu yang dialami Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus, aku percaya Engkau, Dia berikan kepada kita penuntun Roh Kudus, tapi sering kita mengabaikan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita membuat Roh Kudus bersedih atau berduka, yaitu dengan memberontak. Yesaya 63 ayat 10. Demikian firman Tuhan, Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kita bisa membuat Roh Kudus berduka cita kalau kita memberontak kepada Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu jangan bingung, saya mau samakan persepsi lagi ya. Apa yang disampaikan Bapa, apa yang disampaikan Yesus dan Roh Kudus pasti equals, pasti sama. Dan kalau misalnya Yesus suruh kita berdoa, artinya Roh Kudus juga akan menyuruh kita hal yang sama. Kalau Yesus menginginkan kita berharap akan mujizatnya, pasti Roh Kudus juga akan membuat kita berharap pada mujizatnya. Dan yang sering kita lakukan yang bisa mendukakan Roh Kudus Allah adalah ketika kita memberontak untuk tidak melakukan kehendak Allah yang padahal Tuhan suruh kita untuk lakukan. Seperti halnya yang terjadi pada Israel. Kenapa Tuhan menghukum Israel begitu lama? Karena mereka memberontak. Dan yang menarik yang Alkitab catat adalah, padahal Roh Kudus baru dicurahkan setelah Yesus naik ke sorga. Tapi yang kita baca dalam Yesaya 63 ayat 10, kenapa Alkitab bilang orang Israel memberontak pada Roh Kudusnya, bukan pada Allah? Artinya pemberontakan pada Roh Kudus yang bisa terjadi pada umat pilihan Tuhan juga bisa terjadi pada kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, saya mau baca agak pelan biar kita bisa mengerti ayat ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat, perhatikan baik-baik, yang pernah mendapat apa di situ? Bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6 keren, tapi
menyeramkan. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka, perhatikan baik-baik, menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hal ketiga yang membuat Roh Kudus berduka adalah murtad. Berapa banyak Bapak Ibu lihat artis-artis murtad, artis-artis yang berpindah agama? Banyak nggak? Banyak. Ada yang karena menikah, ada yang karena mau terjun di dunia politik. Banyak banget ya alasannya. Tapi itulah yang membuat Roh Kudus berduka. Kenapa? Karena orang yang berdosa diselamatkan oleh Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab bilang mendapat bagian dalam Roh Kudus. Alkitab bilang pernah diterangi hatinya, pernah percaya, pernah masuk gereja, pernah rajin baca Alkitab, pernah rajin berdoa, pernah berpuasa, pernah menyembah Tuhan, pernah mengadakan mujizat atas nama Tuhan. Tapi suatu hari dia murtad, meninggalkan Tuhan. Dan itu membuat Roh Kudus sangat berduka. Mengabaikan Roh Kudus, memberontak Roh Kudus, murtad, lari daripada panggilan Tuhan, membuat Roh Kudus berduka. Ini terakhir saya mau ajak kita semua melihat, kenapa sih kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Apa dampaknya untuk kita? Kenapa kita nggak boleh mengabaikan Roh Kudus? Kenapa kita tidak boleh memberontak pada Roh Kudus? Kenapa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Karena Bapak Ibu, ketika kita mulai mendukakan Roh Kudus, ada 4 fase yang akan kita alami. Bapak Ibu tahu kapal selam? Kenapa kapal selam ketika di bawah laut tidak tenggelam? Kenapa kapal selam ketika dari bawah kan naik ke atas tuh, terus kemudian dibuka atapnya, tidak bocor, airnya tidak masuk? Rahasianya adalah salah satunya karena kapal selam itu tidak hanya punya satu tutup, tapi punya berlapis-lapis tutup. Jadi ketika buka yang bawah, terus buka yang tengah, buka yang atas, kemudian yang atas lagi, yang dalamnya udah ketutup, jadi airnya itu akan masuk tapi nggak sampai masuk ke dalam kapal selamnya. Dan kalau kapal selam itu bocor, atap-atapnya bocor, yang terjadi kapal selamnya akan tenggelam tentunya. Dan dalam hidup kita, ketika kita ikut Yesus, ada 4 fase yang akan kita alami kalau kita mulai sekarang nih nyicil mendukakan Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu, ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7 ayat 51, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, berarti kita mulai fase yang pertama, yaitu kita menentang Roh Kudus. Padahal Roh Kudus bukan pribadi suruhan Yesus, tapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus bukan pribadi yang disuruh-suruh sama Allah, tapi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi fase yang pertama ketika kita mendukakan Roh Kudus, kita akan mulai menentang. Kita akan mulai mengedepankan keinginan kita, keinginan Tuhan belakangan. Kita akan mulai bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya rencana Tuhan ini gak bagus-bagus amat sih. Bagusan rencana saya. Kita mulai menentang kehendak Tuhan. Kita mulai menentang apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yang terjadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, di situ dikatakan janganlah padamkan roh. Setelah kita menentang Roh Kudus, kita mulai memadamkan api Roh Kudus. Firman Tuhan pernah bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu masih ingat pertama kenal Tuhan, bagaimana berapi-api ikut Tuhan, menyembah Tuhan berapi-api. Tapi bagi orang yang suka mendukakan hati Roh Kudus, yang suka menentang Roh Kudus, pada akhirnya apinya akan padam. Bapak Ibu pernah ada di fase nyanyi sih nyanyi, memuji Tuhan, tapi nggak ada rasa, tapi nggak bersuka cita.
tapi nggak damai. Apalagi sekarang pakai masker, which is gampang banget untuk pura-pura memuji Tuhan. Ke gereja sih ke gereja, tapi yang dikejar bukan ke gerejanya. Ya biar bisa keluar rumah lah, kan lagi PPKM. Akan beda banget feel-nya, hadirat yang kita rasakan, orang yang melayani Tuhan dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, dengan orang yang melayani Tuhan hanya sekedar melayani. Worship leader, singer, kita ini penyembah bukan penyanyi. Kita ini harus menyembah Tuhan, bukan sekedar menyanyikan lagu untuk Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang suka mengabaikan suara Roh Kudus. Lambat laun kita mulai memadamkan api kita. Sehingga yang terjadi apa? Kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa pujian penyembahan sama Tuhan, kita bisa berinteraksi bersekutu dengan Tuhan, tapi rasanya Tuhan jauh dari kita. Karena api dalam diri kita mulai padam. Itu fase yang kedua. Yang pertama kita menentang Roh Kudus, yang kedua api kita akan padam, yang ketiga kita akan mulai menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29 berkata seperti ini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ketika api kita mulai padam, kita bisa berada di titik di mana kita mulai tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri sama kita, kita mulai tidak menghargai keselamatan itu. Kita mulai bilang, ya udahlah, hari ini emang harus bersalah, harus berdosa, yang penting enjoy. Kan udah diampuni. Besok begitu lagi, yang penting ya puaslah, senanglah diri ini. Kan nanti diampuni, nanti malam berdoa sama Tuhan. Besok kayak gitu lagi. Ya gak apa-apa lah, yang penting menyenangkan hati kita. Padahal hati-hati, dengan kita seperti itu kita mulai menghina roh kasih karunia. Saya gak lagi ngomong kita menghina Tuhan dengan mulut kita ya, tapi dengan sikap kita yang tidak menghargai keselamatan. Banyak orang yang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dengan apa? Tidak mensyukuri hidupnya, tidak memberikan persembahan yang terbaik, yaitu dirinya selama masih punya kekuatan, masih punya kesehatan, diberikan semua untuk Tuhan. Dan fase yang keempat yang paling mengerikan, saya rindu kita semua buka ayat ini dalam Markus 3 ayat 29. Markus pasal 3 ayat 29, demikian firman Tuhan. Ini fase terakhir yang paling bahaya kalau kita sering mendukakan Roh Kudus. Markus 3 ayat 29 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan apa? Bersalah karena berbuat dosa kekal. Fase yang terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Makanya kalau bapak, ibu-ibu, saudara-saudari lihat bagaimana orang di luar Tuhan bisa menghujat Roh Kudus, mereka ada di fase terakhir. Dan buat orang percaya, kita juga bisa berada di fase ini. Bagaimana menghujat Roh Kudus? Yaitu dengan tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan heran kalau ada orang Kristen murtad. Karena saya percaya orang yang murtad, orang yang pindah agama tidak berlangsung 1-2 hari, tapi butuh proses. Melewati 4 fase yang udah kita pelajari tadi. Dimulai dari mana? Kalau dia orang percaya, pasti dimulai dari kebiasaan mendukakan Roh Kudus, mengabaikan suara Roh Kudus, memberontak pada Roh Kudus, tidak mengikuti kehendak Tuhan yang Tuhan titipkan kepada Roh Kudus. Dan mulai 4 fase tadi yang pada akhirnya adalah menghujat Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu, 2021 adalah tahun pengujian untuk kita. Tahun dimana kita ketika lewat tahun ini kita bisa semakin murni iman kita kepada Tuhan, atau kita bisa semakin kotor. Semakin kita setia sama Tuhan, atau justru semakin kita mau meninggalkan Tuhan. Pilihannya kembali pada kita. Tapi yang saya rindukan untuk ketika kita belajar firman Tuhan ini adalah kita tahu apa yang mendukakan roh, dan mari kita lakukan sebaliknya, yaitu untuk menyukakan Roh Kudus Tuhan. Mendukakan Roh Kudus tidak membuat Tuhan meninggalkan kita,
Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat ingin menyelamatkan kita. Tapi mendukakan Roh Kudus membuat kita meninggalkan Tuhan. Roh Kudus tidak akan lari dalam hidup kita, tapi kita yang akan terus lari. Sampai pada akhirnya kalau Tuhan terus temukan kita, Tuhan terus panggil kita, Tuhan terus temukan kita, Tuhan terus ingin menyelamatkan kita, tapi kedegilan hati kita yang terus menolak keberadaan Roh Kudus, dan pada akhirnya kita menghujat Roh Kudus, kita yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita menegaskan orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan untuk hidup menyukakan Tuhan, jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mendukakan Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah keselamatan itu, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dimateraikan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Saya undang tim musik untuk maju dan juga worship leader, singer. Mari kita responi firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita angkat satu pujian menyenangkan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkanmu, haleluya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua menyadari bahwa bukan hanya kita yang bisa bersedih, tapi juga Tuhan. Bahwa bukan hanya kita yang bisa berduka, tapi Tuhan juga bisa. Karena Tuhan juga Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang penuh dengan perasaan. Dan Bapak Ibu, disadari atau enggak, ketika kita sering membuat Roh Kudus berduka, pada akhirnya itulah yang iblis nanti-nantikan. Itulah yang iblis tunggu-tunggu. Fase di mana kita udah gak lagi dengar-dengaran sama Tuhan, tapi kita mengikuti keinginan kita sendiri, yang pada akhirnya membuat hidup kita dengan Tuhan hambar, yang pada akhirnya dengan gampang sekali iman kita digocok, iman kita digoyah, dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Hari ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita semua, mari kita punya iman yang teguh, menyadari bahwa kita semua punya Roh Kudus, menyadari bahwa kita semua dimateraikan oleh keselamatan dari Tuhan, dan jangan sia-siakan itu. Biarlah Roh Kudus memimpin hidupmu, biarlah Roh Kudus menggenggam tanganmu, membawa kemana Tuhan rindu engkau berjalan, meraih keselamatan, mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Jangan abaikan Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Jangan melawan pada Roh Kudus, jangan memberontak pada Dia, karena Roh Kudus adalah Allah. Dan Roh Kudus adalah pendamping kita yang Yesus titipkan sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Jangan sampai Tuhan Yesus mendapatkan ada jemaat GPS di Majalaya yang tidak sah untuk masuk surga karena tidak dimateraikan oleh Roh Kudus. Baiklah kita menjadi bagian itu, bagian orang-orang yang akan diselamatkan, orang-orang yang menjaga imannya sampai akhir hidup kita. Lakukan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, lakukan yang membuat Tuhan bangga, lakukan yang membuat nama Tuhan dipermuliakan.
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Glory Yesus. Bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami pagi hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki perasaan dan Engkau selalu melihat keberadaan kami. Terkadang dengan cara hidup kami yang tidak layak di hadapan-Mu, kami mendukakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyatakan Engkau. Biarlah kami hidup di dalam ketaatan kami, hidup di dalam kesetiaan kami, dan biarlah kami mencerminkan Engkau. Kalau sering kali kami hanya menuruti kemauan kami sendiri, hidup di dalam kesenangan kami, kepuasan kami, biarlah mulai saat ini kami belajar taat di dalam pimpinan-Mu. Kami berada di dalam genggaman-Mu sehingga hidup kami selalu menyenangkan. Kiranya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami sehingga menguatkan kami. Kami bisa mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, dan bahkan Roh Kudus yang sudah memeteraikan bahwa kami mendapatkan keselamatan itu, bahwa kami ada bagian di dalam kerajaan Allah, bahwa kami adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya selalu tinggal di dalam hati kami. Bapak, kami juga bersyukur buat segala kemurahan yang selalu menyatakan dalam hidup kami, di mana Kamu berkati dan memelihara kami, memberikan kekuatan untuk kami bekerja, sehingga kami bisa memenuhi kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kepenuhan di dalam kehidupan kami semua datangnya daripada-Mu. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, sebagian harta kami sisihkan untuk kami persembahkan. 1/10 dari penghasilan kami kembalikan kepada-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, dan kami belajar untuk hidup taat di hadapan-Mu. Kiranya persembahan persepuluhan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Bila sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kasih dan kemurahan-Mu terus menyertai kami. Kami pulang dengan sukacita yang baru. Kami pulang dengan berkat-berkat yang baru, dan penyertaan-Mu nyata sampai kami di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk berkata, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan menuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga. Amin Tuhan Yesus. Diberkatilah hidup kita. Amin Tuhan. Diberkatilah keturunan. Amin Tuhan Yesus. Diberkatilah pekerjaan dan usaha kita. Diberkatilah studi. Amin Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima berkat ini dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.